Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar tema 6 Cita-citaku sungguh mulia, subtema 2 Hebatnya cita-citaku, pembelajaran kedua. Anak-anak, pada hari ini kita belajar tentang apa itu profesi pekerja seni. Pekerja seni adalah orang yang memiliki bakat dan kemampuan tertentu yang bekerja di berbagai bidang kesenian. Para pekerja seni tersebut bekerja untuk membuat orang lain senang dan makin menghargai keindahan yang ada di sekitarnya. Beberapa contoh profesi pekerja seni diantaranya pelukis, pesulap, penari, dan sutradara film. Adakah di antara kalian yang menyukai seni tari? Ada banyak penari yang berjasa bagi perkembangan seni tari di Indonesia dan memperkenalkan budaya Indonesia di berbagai negara. Biasanya, para penari tersebut bermula dari kesenangannya menari dan menurunkan tradisi seni daerah. Sungguh mulia peran penari tersebut. Yuk kita baca bersama-sama tentang kisah seorang penari yang terdapat di buku halaman 80 hingga 81. Kemudian kita jawab bersama-sama ya anak-anak. Apa profesi pekerjaan yang digeluti oleh Bathara Safieri-Gadi Dewandono? Profesi yang digeluti Bathara Safieri-Gadi Dewandono adalah sebagai penari serta koreografer. Pagelaran yang membuat Bathara Safieri-Gadi Dewandono diberi penghargaan oleh Muri adalah pada pagelaran Sendratari Gama Gandrung. Nilai-nilai yang ditunjukkan sebagai koreografer muda adalah rasa bangga karena mampu mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di mancanegara. Nilai sikap dan keterampilan yang menjadi seorang koreografer adalah rajin, tanggung jawab, serta ulet dalam memperkenalkan budaya Indonesia ke mancanegara. Kehidupan seorang penari tentulah sangat menarik untuk diketahui. Karena kecintaannya kepada seni tari tradisional, Bathara berusaha untuk melestarikan dan mengembangkan warisan budaya tersebut dengan sungguh-sungguh. Mari kita simak bersama-sama sebuah puisi tentang seorang penari sebagai berikut. Aku Sang Penari, karya Angga Gustiawan. Aku sang penari, menampakkan gerak luka hati, tangis ratap anak duniawi, jadi penghibur di balik topeng tipu diri. Aku sang penari, mengais rejeki di atas panggung. Panas pijakan lentera, mimpi peraih angan di bentang pelangi. Habis terkikis di akhir pijar, mentari. Aku sang penari, gerakan elok irama kecapi, tersandung pada kemampuan diri, terlena pada lorong waktu misteri yang takkan habis dimakan usia ini. Jauh sepak terjang tak terjangkau, air mata beku terurai. Tak akan mampu tundukkan gemerlap memukau. Di panggung aku hidup, di musik aku mati. Karena aku adalah sang penari. Puisi sang penari ini terdiri atas 3 bait, di antaranya bait pertama, bait kedua, dan terakhir bait ketiga. Kita jawab bersama-sama ya. Nomor 1, sebutkan judul puisi di atas adalah Aku Sang Penari. Jawaban nomor 2, penulis puisi tersebut adalah Angga Gustiawan. Pada puisi tersebut terdiri atas 3 bait, di mana pada bait pertama terdiri atas 9 baris, pada bait kedua terdiri atas 5 baris,
pada bait ketiga terdiri atas 5 baris. Puisi tersebut menceritakan penghayatan dan keterampilan seorang penari yang berhasil memancarkan keindahan walau dalam keadaan sedih. Kita dapat mengenal berbagai tari daerah. Seni tari merupakan salah satu bentuk seni yang sudah ada dalam kehidupan sejak zaman dahulu. Sebagai negara yang sangat kaya akan keragaman budaya, negara Indonesia tentu memiliki seni tari yang sangat banyak. Di antaranya beberapa yaitu tari pendek dari Bali, tari piring dari Sumatera Barat, tari saman dari Nangru Aceh Darussalam, serta tari remo berasal dari Jawa Timur. Fungsi sumber daya alam di sekitar kita diantaranya, negara Indonesia memang kaya akan budaya dengan beraneka ragam masyarakat yang tinggal di dalamnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki beribu pulau dan perairan laut yang luas. Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi sumber daya dari makhluk hidup yang hidup dan berkembang di dalamnya. Apa saja manfaat makhluk hidup di sekitar kita? Fungsi dan peran sumber daya alam hayati diantaranya, yang pertama, sebagai budidaya pangan, sebagai budidaya sandang, yang ketiga sebagai komoditas kayu olahan, dan yang keempat adalah sebagai bahan obat-obatan. Fungsi yang kedua adalah berfungsi dan peran sumber daya alam hewani bagi kehidupan. Sumber daya alam hewani digunakan sebagai sumber pangan. Dalam hal ini, pangan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai makanan sehari-hari. Misalnya, ikan dan ternak. Pada perikanan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan hiburan. Pada peternakan dapat berupa hewan liar maupun hewan yang sudah dibudidayakan. Aneka macam peternakan diantaranya peternakan potong dan kerja, peternakan perah, peternakan unggas, serta aneka satwa. Kita lihat juga ya peta pikiran manfaat tumbuhan dan hewan, diantaranya ada manfaat hewan bagi manusia, yaitu sebagai bahan makanan, bahan pakaian, bahan kerajinan, objek uji coba, membantu pekerjaan manusia, serta sebagai bahan obat. Adapun manfaat tumbuhan bagi manusia diantaranya adalah bahan pangan, bahan pembuatan kain, sebagai penghasil oksigen, sebagai bahan obat-obatan, menyerap karbon dioksida, serta sebagai bahan hiasan. Manfaat tumbuhan bagi lingkungan diantaranya membantu mengurangi pemanasan global, membantu membersihkan udara dari racun, serta menyejukkan lingkungan. Adapun manfaat hewan bagi lingkungan diantaranya sebagai penghasil tenaga bagi manusia, penghasil pupuk organik, penghasil bahan pangan. Apabila tumbuhan sulit tumbuh di daerah yang tidak subur, daerah tersebut pasti akan menjadi gersang, sehingga suhu udara di sekitar menjadi naik atau panas. Terjadilah kekeringan, banyak hewan yang mati. Akibat yang ditimbulkan bila hutan rusak diantaranya, hewan akan kehilangan habitatnya atau tempat tinggalnya. Hewan akan mati bahkan punah. Hewan akan turun ke pemukiman warga. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini telah usai. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.